Perhatikan gambar tampilan dari waduk penjalin melalui Google Earth. Ada yang unik atau yang aneh enggak? Mirip singa ya. Ini mirip dengan lambang kerajaan Belanda. Perhatikan singanya. Boleh percaya, boleh tidak ya, ini hanya mirip-miripan saja ya. Belum lama ini tim Kopi Ireng Mancing Mania berkunjung ke Waduk Penjalin. Waduk ini terletak di Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, sekitar 12 km ke arah selatan Kota Bumiayu dan 30 km dari Kota Purwokerto. Waduk ini dibangun tahun 1930 oleh pemerintah Mr. Branya Belanda. Sangat terkenal di sekitar masyarakat Waduk Penjalin. Ia adalah seorang tentara Belanda yang ditugaskan di Waduk Penjalin pada masa itu. Pembangunan waduk ini ditujukan untuk mencegah kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan, dan perikanan. Fungsi utama waduk ini adalah untuk irigasi pengairan perkebunan dan pertanian di wilayah Brebes dan sekitarnya melalui Sungai Pemali dan lain sebagainya. Waduk Penjalin mampu menampung air sekitar 9,5 juta meter kubik. Penjalin dalam bahasa Jawa artinya rotan atau tali yang terbuat dari bambu atau kulit kayu. Asik guys, saya sudah berada di Brebes guys, di Waduk Penjaringan. Terima kasih guys ya. Ayo kita teman-teman gigil guys. Mari tali. Mas Rido mancing Bilang. oh Angin bang. Buktikan, kasih lempar, buktikan. Boleh. Mancing saat kita mancing di laut ya. laut hijau. Sudah malah di angin sih loh. Masih berjuang Mas Dani. Ah, ada pedotan kawan pancing. Ya, itu orang lagi ngapain? Itu sedang naik perahu, perahu. ya, Mencari apa? ikan dengan jala. Kok nggak ada jalannya Pak Rido? Itu di perahu nggak kelihatan. Dia sedang menikmati perjalanan pulang karena sudah sampai banyak. Setelah 2 jam di Waduk Penjalin, hasil pancingan kami hanya ikan betutu yang kecil-kecil. Maka kami putuskan ikan-ikan tersebut kami kembalikan atau rilis kembali ke dalam waduk. Sudah selesai dong? Dah, tidak spot yang lebih oke. Di sekitar Waduk Penjalin banyak sekali ditemukan warung makan
ikan betutu, ya ini ikan khas di daerah Waduk Penjalin. Salah satu warung ikan betutu yaitu warung makan Bu Di sini menyediakan olahan masakan ikan betutu, dan kami memutuskan untuk beli yang mentah dan nanti akan dimasak di rumah. Tutu ini ikan betutu hasil mancing di marung. Ikan betutu kaya akan vitamin E dan kandungan albuminnya tinggi. Kandungan albuminnya ini berperan dalam penyembuhan luka atau habis operasi. Ikan betutu dipercaya meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Orang luar negeri aja suka si malas ini. Ikan betutu mempunyai nama latin Oxyeleotris marmorata atau marble goby dalam bahasa Inggrisnya. Adalah nama sejenis ikan air tawar. Meskipun ada yang berukuran besar, ikan yang menyebar di Asia Tenggara hingga Kepulauan Nusantara ini digemari pemancing karena betotannya atau tarikannya yang sangat kuat dan tiba-tiba. Bakut, bakutut, belosoh, boso, boboso, bodo-bodo, ikan bodo, gabus bodo, ketutuk, ikan malas, ikan hantu, kutuk gunung, dan lain-lain adalah beberapa nama lokal untuk menyebut ikan betutu. Dalam bahasa Inggris seperti disebutkan tadi yaitu marble goby atau marble slipper. Ini merujuk pada pola-pola warna di tubuhnya seperti batu pualam kemerahan. Klasifikasi ilmiah dari ikan betutu yaitu kerajaan termasuk Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii, ordonya Perciformes, famili Eleotridae, genusnya Oxyeleotris, spesiesnya Oxyeleotris marmorata. Morfologi ikan betutu adalah sebagai berikut. Bagian kepalanya besar, kemudian mengecil ke arah bagian ekor. Bentuk kepala lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tutup insangnya berupa lempengan yang menutup bagian belakang kepala dan bisa membuka ataupun menutup. Matanya kecil dengan bagian tengah berwarna coklat muda dan terdapat bagian berwarna coklat tua yang melingkar seperti cincin. Hidungnya juga kecil dan terletak di bagian atas kepala, sedangkan mulut berada di depan kepala yang membelah hampir sebagian kepala. Seluruh tubuhnya ditutup dengan sisi-sisi kecil mulai dari belakang kepala sampai perbatasan pangkal ekor. Pada bagian tertentu terdapat bercak-bercak coklat hitam yang divariasi dengan totol-totol dengan warna yang sama. Betutu memiliki sirip yang lengkap. Ikan betutu berwarna merah bata yang pudar kecoklatan atau kehitaman dengan pola-pola gelap simetris di tubuhnya. Dr. F. Human, ahli identifikasi ikan berkebangsaan Belanda, menjabarkan ciri-ciri betutu yaitu tubuhnya memanjang, bagian depan silindris, dan bagian belakangnya pipih. Panjang total sama dengan 5 sampai 6 kali dari tinggi badan. Kepalanya gepeng, panjangnya 1/4 sampai 1/3 dari panjang total. Moncong meruncing, rahang bawah lebih ke depan daripada rahang atas. Gigi terdiri dari beberapa deret. Pada deret terluar ukurannya lebih besar. Beberapa gigi menyerupai taring, tapi sebenarnya tidak memiliki taring yang jelas. Sisiknya kecil-kecil dan teratur rapi. Sebagian besar tubuhnya diselimuti sisik stenoid, sedangkan bagian kepala, tengkuk, dan dada ditutupi sisik
Sikloid. Sisi kepala terdapat di atas moncong, pipi, dan tutup insang. Ukuran sisik pada tutup insang sedikit lebih besar dibandingkan sisik pada bagian lainnya. Habitat betutu tersebar luas meliputi perairan-perairan tawar di daerah beriklim tropis atau subtropis. Betutu menyenangi tempat yang arusnya tenang dan agak berlumpur seperti rawa, danau, muara sungai, waduk, atau bendungan. Ikan ini gemar sekali membenamkan dirinya di dalam lumpur. Tempat-tempat yang banyak tumbuhan airnya juga disukai sebagai tempat berlindung sekaligus tempat memijah. Jika hari mulai malam, betutu sering menyembulkan moncongnya di atas permukaan air di sekitar tempat persembunyiannya. Sifat yang paling menonjol dari ikan ini adalah pemalas. Tabiatnya memang malas bergerak. Saking malasnya bisa berjam-jam betutu hanya diam di tempatnya tanpa bergeser sedikit. Baru jika ada yang menyentuh tubuhnya atau ada mangsa, barulah betutu akan bergerak cepat kemudian berhenti dengan tiba-tiba ataupun menangkap mangsa itu. Inilah alasan kenapa disebut sleeper gorby atau si tukang tidur.